Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Dr. Haja Lu'lu' Nur Mufidah MBDI selaku dosen pengampuh mata kuliah pembelajaran fikih. Tak lupa pula teman-teman kelas PAI 6F yang sangat berbahagia. Oke, izinkanlah kami dari kelompok 10 yang beranggotakan. Yang pertama saya sendiri, Ikhwan Saifuddin, dengan nomor NIM 12620120324. Yang kedua ada Ikvina Putri dengan nomor NIM 12620120329. Dan yang ketiga ada Rina Awalun Ni'matuddin dengan nomor NIM 12620123292. Oke, di sini nanti kami akan memaparkan sebuah materi tentang apa sih problematika pembelajaran fikih ini di madrasah. Oke, selanjutnya akan kepada sesi pemaparan materi. Yuk, let's go. Perkenalkan, nama saya Rina Awalun Ni'matuddin dengan nomor NIM 12620120392. Baik, di sini saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama adalah pengertian problematika. Problematika berasal dari kata problem yang diartikan dengan sesuatu yang masih menimbulkan masalah atau masih belum dapat dikerjakan. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa problematika adalah suatu persoalan atau masalah yang belum terselesaikan dan mengganggu suatu aktivitas. Problematika mempunyai pengertian sebagai hal-hal yang menimbulkan masalah yang belum bisa terpecahkan atau permasalahan. Yang kedua adalah menurut para ahli. Menurut Suharto, problematika adalah suatu yang mengandung masalah. Permasalahan dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan. Secara umum, suatu masalah didefinisikan sebagai keadaan atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesimpulannya adalah bahwa pengertian problematika pembelajaran adalah kendala atau persoalan dalam proses belajar mengajar yang harus dipecahkan agar tercapai tujuan yang maksimal. Yang selanjutnya adalah problematika pembelajaran fikih terkait langsung dengan faktor-faktor yang melingkupinya, yaitu ada dua. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi yang pertama problematika yang berhubungan dengan guru, yang kedua problematika yang berhubungan dengan anak didik, yang ketiga problematika yang berhubungan dengan evaluasi. Selanjutnya kepada faktor internal problematika yang disebabkan oleh guru atau berhubungan dengan seorang guru. Masalah yang dihadapi dari aspek tenaga pendidik ini dalam kasus lembaga terdapat masih kekurangan staf seorang guru pengajar baik dari segi kualitatif atau kualitas maupun dari segi kuantitas. Secara umum pendidik masih memegang paradigma Islam kuno. Dengan kata lain, mereka itu mayoritas tidak menyampaikan pengajaran dalam konteks sekarang. Mereka ini menggunakan berbagai metodologi pengajaran yang tidak layak untuk memberikan peserta didik nanti dorongan atau semangat dalam konteks sekarang. Selain itu, pendidik pula umumnya berlatar belakang non keguruan, pendidik madrasah umumnya berlatar belakang pendidikan non keguruan, dan juga mereka ini dari madrasah aliyah, sanawiyah maupun pondok pesantren. Kebanyakan mereka ini mengajar di madrasah bukan karena profesi, tetapi melainkan hanya untuk untuk dakwah, terus juga mengisi waktu luang, bahkan hanya menanti untuk menikah saja, bukan untuk dari profesi seorang keguruan asli. Lanjut kepada apa sih atau bagaimana problematika yang berhubungan dengan faktor pendidik ini. Yang pertama ini penguasaan guru terhadap materi. Kedua, penguasaan guru terhadap pengelolaan sebuah kelas. Yang ketiga, penguasaan guru terhadap metode yang nantinya akan diajarkan kepada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ikvina Putri, nomor induk mahasiswa 1262012032799, akan menyampaikan materi selanjutnya tentang kelanjutan dari faktor internal problematika pembelajaran fikih. Faktor internal yang kedua adalah problematika yang berhubungan dengan anak didik. Problematika ini merupakan pokok persoalan dalam semua kegiatan pendidikan dan pengajaran. Ia memiliki kedudukan dalam sebuah interaksi karena guru tidak sebagai satu-satunya subjek pembinaan. Faktor internal peserta didik mencakup inteligensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan peserta didik. Masing-masing peserta didik memiliki problematikanya, sehingga guru dituntut untuk mengenal sifat dan karakteristik anak didik seperti memiliki kecakapan dalam membimbing. Kemudian faktor internal yang ketiga adalah problematika yang berhubungan dengan evaluasi. Evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan agama di madrasah masih berorientasi pada sasaran kemampuan kognitif seperti selama ini berlaku dalam evaluasi berjalan tahap akhir. Masalah lain dalam pendidikan Islam adalah orientasi pendidik Islam yang cenderung melihat konsep keilmuan Islam sebagai dimensi keakhiratan saja, sehingga menguatkan anggapan bahwa Islam adalah agama ukhrawi. Hal ini membawa implikasi yang cukup luas, seperti menyempitnya pengertian ulama sebagai hanya ahli ilmu keislaman saja. Selain faktor internal, juga ada faktor eksternal. Faktor ini meliputi lingkungan keluarga dan masyarakat. Sikap keluarga dan masyarakat di lingkungan sekitar sekolah atau madrasah yang kurang perhatian kepada pentingnya pendidikan agama merupakan permasalahan yang perlu dipecahkan. Lingkungan masyarakat atau orang tua yang bersikap demikian salah satunya sebagai dampak kebutuhan ekonomi yang mendorong para orang tua bekerja 20 jam di luar rumah sehingga mereka bertawakal sepenuhnya kepada madrasah atau memasrahkan sepenuhnya kepada madrasah untuk mendidik anaknya tentang ilmu agama. Oke kawan-kawan, itulah tadi ya pemaparan materi dari kelompok 10. Nanti kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab atau diskusi yang kita laksanakan secara kondisional. Sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.